Bab 1285, Eliksir Penciptaan Esensi Hebat. Bahkan pedang abadi tidak bisa menahan napas ketika dia mendengar kata-kata tabu primordial dan ekspresinya berubah. Ini masih hidup. Ada getaran dalam suara pedang abadi. Tabu primordial tidak terkatakan untuk sekte atau faksi manapun. Terlepas dari beberapa sekte super dan keluarga bangsawan kuno dengan garis keturunan yang dalam, sebagian besar sekte dan pembudidaya bahkan belum pernah mendengarnya. Dalam catatan sekte-sekte super itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan dan bisa disebut dewa pembantaian di era primordial. Itu membunuh dan melahap segalanya, bahkan bisa membunuh naga. Statusnya bahkan di atas 9 balapan. Legenda mengatakan bahwa pertempuran dahsyat pecah di era primordial karena 10.000 ras yang dipimpin oleh 9 ras primordial berperang melawan tabu primordial. Dalam pertempuran itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mati. Ras yang tak terhitung jumlahnya musnah selamanya. Karena itu, 9 ras primordial juga menderita kerugian besar. Itulah alasan mengapa umat manusia dapat memanfaatkan situasi untuk melawan dan menekan primordial Nine Races nanti. Jika bukan karena pertempuran era primordial itu, akan sulit bagi umat manusia untuk memenangkan perang kuno juga. Manusia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap primordial Nine Races. Bagaimanapun, mereka telah diperbudak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan itu adalah ketakutan yang mengakar. Tabu primordial adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada 9 ras primordial. Sangat mudah untuk membayangkan keterkejutan yang dirasakan pedang abadi ketika mendengar kata-kata tabu primordial. Merasakan ketakutan akan pedang abadi, mata Wu Xie bersinar dengan ejekan. Rekan Taois, tidak perlu terlalu panik. Saya memperkirakan bahwa kultivasi benda ini hanya di alam karakteristik Dharma. Pada saat itu, ekspresi rahasia surgawi melunak. Itu tidak seberapa jika hanya di alam karakteristik Dharma. Selama angka perkasa tubuh bersama yang cukup dikirim, itu bisa ditekan. Jika tidak, mereka bahkan bisa mengirim leluhur setengah bela diri. Namun, Wu Xie mengubah topik. Kalau diberi waktu yang cukup dan tumbuh dewasa, hehe. Pada saat itu, darah mungkin akan mengalir seperti sungai di daratan Tianhuang. Tidak ada sekte super manusiamu yang akan selamat. Rahasia surgawi berkata dengan suara rendah, karena itu tabu primordial, mungkin bisa merasakan saya menggunakan keterampilan rahasia untuk mengetahui lokasinya. Tidak apa-apa selama ada petunjuk. Wu Xie berkata dengan dingin, jangan khawatir, ras penyihir bukan satu-satunya dari 9 ras primordial yang akan mengirim orang untuk tabu primordial ini. Ras lain akan mengirim ahli juga. Petik 2. Dengan ras kita yang menggabungkan kekuatan kita, kita pasti bisa menekannya selama kita bisa menentukan lokasinya. Biarkan aku mencoba. Rahasia surgawi menyulap segel tangan dan menyalurkan roh esensinya, menyebarkan cahaya surgawi yang turun pada skala hitam pekat di telapak tangannya dan mulai surgawi. Sesaat kemudian, dia bergidik dan hanya bisa mendengus. Luar biasa. Akhirnya, rahasia surgawi menarik kembali senyumnya. Tidak hanya dia gagal dalam ramalannya kali ini, skala tunggal itu hampir menyebabkan serangan balik pada roh esensinya. Mengambil napas dalam-dalam, rahasia surgawi menyalurkan keterampilan rahasianya sekali lagi. Kabut abu-abu menyelimuti matanya saat dia mencengkeram skala hitam dan terus surgawi. Secara bertahap, sedikit darah muncul di kabut abu-abu di mata rahasia surgawi. Seiring waktu berlalu, tubuhnya sedikit gemetar dan secara bertahap meningkat. Akhirnya, kabut abu-abu di mata rahasia surgawi menyebar saat dia terengah-engah dengan ekspresi pucat. Dia melepaskan telapak tangannya dan skala hitam jatuh ke tanah. Itu di benua tengah. Dia menarik peta benua tengah dari tas penyimpanannya dan terengah-engah. Aku tidak bisa menebak lokasi tepatnya. Saya hanya bisa memberi Anda area yang kasar. Petik 2. Itu dalam jarak 500 km dari daerah ini. Rahasia surgawi menunjuk ke lambang sekte di peta dan berkata dengan suara yang dalam. Sekte Ramuan Yang. Pedang abadi melihat peta dan bergumam. Baik, lampu hijau di mata Wu Xie bersinar terang saat dia berkata dengan dingin, tidak ada waktu untuk kalah. Saya akan memberitahu ras lain sekarang dan segera bergerak untuk menuju ke sini. Petik 2. Rahasia surgawi, Anda harus mengikuti kami dan mengetahui lokasinya setiap saat. Kata Wu Xie, aku tidak bisa. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya. Ramalan itu telah menguras kondisi mentalku. Saya harus istirahat setidaknya 1 tahun sebelum saya bisa pulih. Baiklah, kita pergi dulu. Wu Xie tidak berlama-lama dan segera pergi. Benua Tengah, Sekte Eliksir Yang. Roh Malam, cepat dan lihatlah.
Saya telah menyempurnakan eliksir penciptaan esensi hebat. Petik 2. Dalam lokakarya eliksir, Xiaoning mencubit ramuan dan berkata dengan gembira kepada roh malam yang dingin di sampingnya. Seorang pembudidaya karakteristik Dharma dapat memajukan ranah kecil dengan satu ramuan penciptaan esensi besar. Xiaoning melanjutkan, sayang sekali saya hanya berhasil membuatnya setelah menyempurnakan untuk waktu yang lama. Namun, itu tidak masalah. Saya akan terus memperbaikinya secara perlahan. Pada saat itu, saya akan mengambil satu dan meninggalkan satu untuk kakak. Night Spirit, miliki juga dan lihat apakah itu efektif. Petik 2. Bibir Night Spirit melengkung dan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah saat dia mengerutkan kening, sepertinya merasakan sesuatu. Xiaoning tenggelam dalam kegembiraan keberhasilannya dalam menyempurnakan ramuan penciptaan esensi besar dan tidak melihat sesuatu yang tidak biasa tentang roh malam. Xiaoning, aku punya sesuatu dan harus pergi dulu. Saat itu, Night Spirit tiba-tiba berkata, lanjutkan pekerjaanmu. Pulanglah lebih awal. Xiaoning melambaikannya dan tersenyum. Setelah lama terdiam, Night Spirit berkata, masalah ini sedikit merepotkan. Aku mungkin akan pergi lebih lama. Xiaoning bisa mendengar sesuatu yang aneh dalam nada Night Spirit dan bertanya, berapa lama yang kamu butuhkan? Saya juga tidak tahu, mungkin 10 atau 100 tahun. Bagaimanapun, Anda tidak perlu khawatir jika saya tidak kembali, kata Night Spirit. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Xiaoning bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, Night Spirit menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan obrolan dengan Xiaoning. Berbalik untuk pergi, dia menghilang dari pandangannya tak lama kemudian. Apakah akhirnya akan dimulai? Di luar sekte eliksir yang, ekspresi Night Spirit dingin saat dia bergumam. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kehampaan seperti hantu. Pada saat yang sama, di benua tengah dan hutan bambu. Su Zimo menghela nafas dalam-dalam saat dia melihat Yan Bei Chen pergi. Kelahiran Asura sejati pasti akan menyebabkan pertumpahan darah di daratan Tianhuang. Tak satu pun dari orang atau faksi yang terlibat dalam hal ini akan terhindar. Su Zimo mengalihkan pandangannya ke mayat Dao Lord Cloud Rain dan mengeluarkan tas penyimpanannya. Sebagai murid tituler Cloud Rain Sekte, tas penyimpanan Dao Lord Cloud Rain mungkin diisi dengan harta karun. Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan mengalihkan pandangannya. Ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan rahasia di dalamnya. Namun, karena mereka bukan ortodoks, Su Zimo tidak mau repot-repot mengolahnya. Ada juga beberapa senjata Dharma tingkat tertinggi dan tingkat sempurna di dalamnya. Su Zimo menyimpan semuanya. Apa yang benar-benar menerangi matanya adalah ramuan. Ada Great Essence Creation Elixir di tas penyimpanan Dao Lord Cloud Rain. Kembali di kuil kuno Grand Primordium, semua orang jatuh ke dalam halusinasi dan melihat eliksir penciptaan esensi hebat. Ini bukan halusinasi, ini adalah obat mujarab kuno yang sebenarnya. Saat ini, dia berada di alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Jika dia mengkonsumsi ramuan penciptaan esensi hebat ini di sini, dia bisa menerobos ke alam karakteristik Dharma tahap akhir dengan cepat. Pada saat itu, karakteristik Dharma langit dan buminya akan tumbuh sekali lagi. Bab 1286, Tungku Bela Diri Dao. Kota Pingyang. Belum lama ini, tubuh utama Su Zimo, tubuh sejati Dao bela diri miliknya, telah kembali dari puncak etiril. Dia sudah menghafal semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia puncak etiril. Di halaman yang akrab, tubuh utama duduk di bawah pohon bunga persik dan tidak bisa tidak mengingat malam itu bertahun-tahun yang lalu, seorang wanita berjubah darah berdiri di sini dengan cahaya bulan yang kabur, membawanya ke dunia kultivasi. Semuanya terasa seperti seumur hidup telah berlalu. Tubuh utama secara bertahap menutup matanya. Dia siap untuk menerobos dari ranah formasi inti dan maju ke ranah berikutnya. Setelah membentuk inti, baik itu Tao abadi, Buddha atau iblis, mereka akan mencapai tujuan yang sama melalui cara yang berbeda. Mereka akan memanfaatkan perubahan inti emas mereka untuk terhubung ke surga dan bumi dan membentuk roh esensi. Itu sama untuk martial Dao. Tubuh utamanya menamai alam berikutnya alam roh bela diri. Roh esensi dari Dao bela diri adalah roh bela diri. Itu berhubungan dengan alam roh yin dari klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dan alam jiwa yang baru lahir dari teknik budidaya abadi, Buddhis, dan iblis. Tentu saja, tubuh utamanya terus meningkat di martial Dao. Menurut sutra bela diri, masih ada perbedaan antara roh bela diri dan roh esensi biasa. Tubuh utama duduk tak bergerak di bawah pohon bunga persik, seolah-olah dia ketakutan. Secara bertahap,
Tubuh utama bahkan tidak perlu bernapas. Tao Yao mengayunkan ranting-rantingnya dengan lembut. Jika dia tidak merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh utama, dia akan berpikir bahwa tubuh utama telah meninggal. Tubuh utama terbentuk dari buah Dao dari Martial Dao. Dia adalah orang yang menciptakan sutra bela diri dan telah lama berkultivasi ke transformasi ke-9 dari 9 transformasi, Dragon Elephant Force. Tubuh utama tidak pernah bertarung dengan siapapun dan tidak ada yang tahu kekuatan tempurnya. Sederhananya, tubuh Suzimo ketika dia berada di ranah inti emas dan mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar tidak dapat dibandingkan dengan tubuh utamanya dalam hal fisik dan kekuatan ki darah. Tidak seorang pun, bahkan tubuh utama, yang tahu seperti apa roh bela diri yang dibentuk oleh inti dalam yang menembus kekosongan ini di masa depan. Proses ini tidak asing dengan tubuh utama. Bang, bang, bang. Ekspresi tubuh utama tidak berubah dan dia tidak bergerak di permukaan. Namun, suara gemetar menggema dari dalam tubuhnya. Inti dalamnya terus-menerus mengisi kekosongan. Ada kemungkinan kegagalan dalam proses ini. Jika inti batin seseorang tidak cukup kuat, mereka akan gagal dalam terobosan. Namun, untuk tubuh prima ini, tidak ada yang bisa menghentikan inti dalamnya yang telah mengembangkan kekuatan seekor gajah naga. Tak lama, penghalang kekosongan di tubuhnya rusak. Kesadarannya muncul. Inti dalamnya menerobos masuk dan menyatu dengan jiwa dalam kesadarannya, membentuk roh bela diri. Yang aneh adalah bahwa martial spirit tidak dalam bentuk manusia. Sebaliknya, itu adalah bola api ungu yang memancarkan aura gemetar. Tao Yao awalnya melindungi tubuh utama. Namun, saat tubuh utama memunculkan martial spiritnya, Tao Yao merasa jantungnya berdetak kencang dan berubah menjadi bentuk manusia. Dalam sekejap, dia bersembunyi di sudut halaman dengan ekspresi bingung. Bahkan Tao Yao, yang berada di alam karakteristik Dharma, merasakan rasa takut dari api ungu yang dibudidayakan oleh tubuh utama. Lama kemudian, api ungu dalam kesadarannya berubah terus-menerus dan berangsur-angsur terbentuk. Meskipun memiliki penampilan yang sama dengan Suzimo, tubuhnya terbakar dengan lapisan api ungu. Cukup benar, tubuh utama membuka matanya perlahan dan mengangguk. Martial Dao-nya sangat berbeda dari jalur kultivasi abadi, Buddha, dan Iblis sebelum pembentukan inti. Dewa, Buddha, dan Iblis berkultivasi dengan menyerap ki roh surga dan bumi dengan tubuh mereka. Adapun Martial Dao, ia memandang tubuhnya sendiri sebagai bagian dari dunia dan terus-menerus membuka kekuatan di dalamnya. Tubuh utama menyimpulkan bahwa jika seseorang dapat berkultivasi ke transformasi ke-9 dari Martial Dao dan maju ke alam Martial Spirit, ada kemungkinan besar seseorang dapat memiliki kekuatan pada awal pembentukan Martial Spirit mereka. Kekuatannya sangat luas dan terkait erat dengan pembudidaya. Itu bisa berupa api, senjata, binatang buas atau bahkan bagian dari tubuh mereka. Roh bela diri yang disulap oleh tubuh utama lahir dengan api roh bela diri. Ungu, itu mewakili aura seorang suci dan kaisar, itu yang tertinggi. Alasan mengapa tubuh utama memadatkan api roh bela diri ungu adalah karena dia siap untuk melihat tubuhnya sebagai tungku raksasa di paruh kedua teknik budidaya sutra bela diri. Dalam pepatah kuno, langit dan bumi adalah tungku, semua makhluk hidup adalah perunggu, yin dan yang adalah arang dan penciptaan adalah pekerjaan manual. Tubuh utamanya memandang tubuh sejati Dao bela diri sebagai tungku. Itu mengolah semua sutra dan menggabungkan semuanya menjadi satu tubuh, mengumpulkan api terkuat di dunia untuk menciptakan Martial Dao tertinggi sejati. Api roh bela diri adalah dasar dari tungku Martial Dao. Tubuh utama tidak perlu memperbaiki senjata Dharma apapun di masa depan. Sebagai tungku Martial Dao, tubuh fisiknya adalah senjata Dharmanya. Astaga, ketika api roh bela diri terbentuk, itu sudah mulai membakar tubuh sejati Dao bela diri. Pada saat yang sama, api roh bela diri mulai melebur semua teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang telah ditelusuri Suzimo selama bertahun-tahun. Baik itu teknik budidaya abadi, Buddha, Iblis atau bahkan Iblis, semuanya dilebur oleh api roh bela diri. Teknik budidaya biara daming dan biara fahua. Panduan Void Thunder. Manual menenangkan laut dan manual pasang surut. Klasik mistik dari 12 Raja Iblis dari Gurun Besar. Warisan 30 aneh di kuburan patung batu. Teknik kultivasi yang tak ada habisnya semuanya terkandung oleh Martial Dao Furnace saat ditempa, disimpulkan dan dipahami terus-menerus, memasukkan semua ketidakjelasan dan esensi dari teknik kultivasi tersebut ke dalam tubuh sejati Martial Dao. Hal yang menakutkan tentang Martial Dao Furnace adalah tidak ada batasan untuk itu. Selama tubuh utama memperoleh teknik kultivasi yang cukup, dia bisa menggabungkannya ke dalam Martial Dao Furnace dan memperbaikinya menjadi kekuatan yang bisa dia kendalikan. Dengan kata lain,
kekuatan tubuh utama akan meningkat dengan setiap skill rahasia yang dilebur. Selanjutnya, di bawah penyempurnaan terus-menerus dari api roh bela diri, tubuh sejati Dao bela dirinya akan menjadi lebih kuat, lebih menakutkan, dan tak terbatas. Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa tubuh utama hanya mengendalikan satu api roh bela diri sekarang. Saat penguasaan apinya meningkat, kekuatan martial Dao Furnace secara alami akan meningkat juga. Tentu saja, tidak semua api memenuhi syarat untuk digunakan untuk membakar tungku martial Dao. Untuk mencium 100 sutra dan membakar tungku Dao bela diri untuk menempa tubuh sejati Dao bela diri, seseorang harus menjadi nyala api terkuat di dunia. Api roh bela diri hanyalah yang pertama. Sekarang setelah jalur kultivasi ditentukan, tubuh utama menghela nafas lega dan terus berkultivasi. Tungku martial Dao baru saja dibentuk dan rapuh dan lemah. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mencium sutra dan seni dharma. Pada saat yang sama, tubuh sejati teratai hijau telah bergegas kembali ke wilayah utara dari benua tengah. Su Zimo akhirnya lega saat merasakan kondisi tubuh primanya. Pada saat itu, Su Zimo telah mengkonsumsi Great Essence Creation Elixir dan ranah kultivasinya telah naik ke ranah karakteristik Dharma tahap akhir. Dengan kembalinya dia ke wilayah utara kali ini, dia bersiap untuk memasuki pengasingan di puncak etiril. Meskipun perjalanan ke benua tengah ini singkat, dia telah memperoleh cukup banyak dari pertempuran berturut-turut. Dia siap untuk menerobos ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan sesegera mungkin dengan pengasingan ini. Saat ini, 3 karakteristik Dharma langit dan bumi miliknya telah tumbuh hingga ketinggian 89 kaki. Dia hanya selangkah lagi dari karakteristik Dharma tertinggi juga. Tentu saja, terobosan ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan hanyalah salah satu motifnya untuk pengasingannya kali ini. Su Zimo punya pertanyaan lain. Apakah karakteristik Dharma tertinggi 90 kaki benar-benar batasnya? Bab 1287, Kematian Seorang Patriark. Dunia kultivasi tidak sepenuhnya damai selama periode waktu ini. Kuil kuno Grand Primordium di benua tengah serta kematian hujan awan Dewa Dao dan sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Pedang menyebabkan kegemparan. Setelah pedang abadi kembali ke Sekte Pedang, dia merilis berita bahwa Dao Lord Cloud Rain meninggal di tangan Desolate Martial. Secara alami hanya ada manfaat untuk pedang abadi jika dia bisa menabur dendam antara Sword Sect dan Desolate Martial. Berita ini menyebabkan kegemparan di dunia kultivasi. Murid tituler lain telah mati di tangan Desolate Martial. Tak lama, lebih banyak berita tentang Dao Lord Desolate Martial menyebar. Bukan lagi rahasia bahwa Desolate Martial telah membentuk 3 karakteristik Dharma langit dan bumi. Su Zimo tidak mengambil hati berita itu. Setelah kembali ke Ethereal Peak, ia memasuki periode kultivasi pengasingan yang panjang. Kultivasi tidak ada habisnya dan dalam sekejap mata, 97 tahun telah berlalu. Hari ini, sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar dari salah satu gua tempat tinggal Ethereal Peak. Ledakan, aura menakutkan meledak dan puncak Ethereal bergetar terus-menerus saat batu yang tak terhitung jumlahnya berguling. Bahkan para pembudidaya di pengasingan khawatir dan keluar satu demi satu. Ini Tuan Muda, berdiri di udara, Nian Qi melihat ke gua tempat tinggal. Tak lama, langit Ethereal Peak dipenuhi dengan orang-orang yang padat. Ada orang-orang dari pendirian yayasan ke alam karakteristik Dharma. Bisakah Penatua Desolate Martial menerobos lagi? Sudah berapa tahun? Bakat Penatua Desolate Martial terlalu menakutkan. Saya telah terjebak di alam karakteristik Dharma tahap akhir selama 1000 tahun tetapi saya belum membaik sama sekali. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Penatua Desolate Martial? Di puncak Ethereal, Su Zimo telah lama ditunjuk sebagai penatua oleh Bangau Tua yang abadi. Sebagian besar pembudidaya yang bergabung dengan puncak Ethereal datang karena mereka telah mendengar banyak legenda Dao Lord Desolate Martial. Selanjutnya, Su Zimo pernah menyebarkan setengah dari sutra bela diri ke seluruh dunia. Desolate Martial adalah karakter yang paling dihormati di antara semua orang yang mengolah martial Dao. Desolate Martial yang memberi mereka, manusia tanpa akar roh, kesempatan untuk membebaskan diri dari belenggu takdir. Mereka tidak bisa lagi diancam oleh iblis-iblis atau diinjak-injak oleh para pembudidaya. Getaran berlangsung lama sebelum mereda. Sesaat kemudian, sesosok muncul di pintu masuk gua tempat tinggal. Jubah hijau dan rambut hitam. Itu adalah Dao Lord Desolate Martial, Su Zimo. Selamat, selamat. Di udara, banyak pembudidaya puncak Ethereal menangkupkan tinju mereka sebagai ucapan selamat. Su Zimo mengangguk sambil tersenyum. Tuan Muda, pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai.
Anda telah menembus ke alam karakteristik Dharma yang disempurnakan dan Anda pasti akan menjadi yang teratas dari peringkat karakteristik Dharma. Nian Qi tersenyum. Dia memiliki garis keturunan ras dewa dan berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, dia sudah berada di alam karakteristik Dharma tahap akhir dan hanya setengah langkah lagi dari karakteristik Dharma yang disempurnakan. Pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Su Zimo bergumam pelan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia melihat ke barat. Ekspresinya berubah saat dia membuka mulutnya sedikit dengan sedikit rasa sakit dan keengganan di matanya. Ada apa, Tuan Muda? Merasakan perubahan ekspresi Su Zimo, Nian Qi bertanya dengan lembut. Mendesah. Su Zimo menghela nafas. Aku akan melakukan perjalanan ke lembah pemakaman naga. Sebelum kalimatnya selesai, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang di atas Ethereal Peak. Bawah lembah pemakaman naga. Turun, Su Zimo tiba di depan kuil tua dan mendorong pintu kuil yang rusak. Biksu Yuan Bei duduk dalam posisi lotus menghadap ke depan aula dan menatap Su Zimo dengan senyum penuh kasih. Anda di sini. Menguasai. Dengan ekspresi sedih, Su Zimo melangkah maju dan berlutut di depan Biksu Yuan Bei. Nak, tidak perlu untuk itu. Menjangkau dengan telapak tangannya yang kurus, Biksu Yuan Bei membelai dahi Su Zimo dan berkata dengan lembut, semua orang mati. Saya telah hidup hampir 100.000 tahun dan telah melihat dan mengalami terlalu banyak. Itu cukup. Biksu Yuan Bei berada di akhir masa hidupnya. Tuan, lihat, tasbih Mingwang sudah selesai. Su Zimo segera melepas manik-manik doa Mingwang yang lengkap dan meletakkannya di depan Biksu Yuan Bei. Itu keren. Biksu Yuan Bei mengangguk dengan ekspresi lega. Tidak ada penyesalan, keengganan atau kerinduan di mata Biksu Yuan Bei, mereka tenang seperti air. Saya mendengar bahwa Anda telah membentuk 3 karakteristik Dharma langit dan bumi. Seberapa kuat mereka? Apakah Anda sudah mengembangkan karakteristik Dharma tertinggi? Ingatlah untuk mengunjungi Ming Zhen di Biara Dapamkara di wilayah selatan jika Anda memiliki kesempatan. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Biksu Yuan Bei mengobrol dengan Su Zimo tentang hal-hal sepele tanpa sedikit pun melankolis. Lambat laun, dia terdiam. Bumi tidak bergetar dan tidak ada fenomena apapun. Biksu Yuan Bei meninggal dengan tenang. Dia masih memiliki senyum ramah dan hangat di wajahnya. Namun, matanya yang bijaksana tidak akan pernah terbuka lagi. Meskipun patriark terkenal ini memiliki umur 100.000 tahun, dia masih tidak bisa lepas dari pasir waktu dan meninggal di sini. Astaga, suara rantai terdengar dari halaman belakang. Sosok tinggi dan perkasa berjalan dengan rambut merah yang terbakar seperti api. Hantu berambut merah itu tidak muncul sebelum Biksu Yuan Bei meninggal. Itu bukan karena hantu berambut merah itu memiliki kebencian terhadap Biksu Yuan Bei. Sebaliknya, hantu berambut merah dan Biksu Yuan Bei memiliki hubungan yang dalam. Su Zimo mengerti bahwa hantu berambut merah itu hanya tidak ingin melihat Biksu Yuan Bei meninggal secara pribadi dan mengalami kesedihan perpisahan itu. Sekarang biksu tua itu pergi, sudah waktunya bagiku untuk pergi juga. Hantu berambut merah itu tidak membuat keributan dan menghela nafas kecewa. Sebenarnya, rantai di tubuhnya telah lama putus dan dia bukanlah biang keladi di balik malapetaka Great Qian, dia bisa saja pergi sejak lama. Namun, dia memilih untuk tetap di sini sampai Biksu Yuan Bei meninggal dunia. Mari kita kubur dia di sini, kata hantu berkepala merah. Su Zimo mengangguk dan membawa mayat Biksu Yuan Bei ke pemakaman di belakang aula untuk menguburkan yang terakhir. Dia menempatkan semua buku kuno di kuil tua ke dalam tas penyimpanannya, bersiap untuk membawanya kembali ke Ethereal Peak. Langit di atas lembah pemakaman naga. Kamu akan kembali ke ras naga? Tanya Su Zimo. Hantu berambut merah itu mengangguk. Tanpa perlindungan saya, Anda harus berhati-hati di masa depan dan tidak sembrono. Waktu untuk pergi. Hantu berkepala merah melambaikannya dan berbalik untuk pergi. Tiba-tiba, dia sedikit mengernyit dan berbalik perlahan, menatap kehampaan yang tidak jauh dengan ekspresi sedikit fokus dan termenung. Apa yang salah? Su Zimo bertanya secara naluriah. Tidak banyak. Saya sepertinya telah merasakan sesuatu sebelumnya. Petik 2. Hantu berkepala merah menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku mungkin neurotik setelah tinggal di dasar lembah pemakaman naga terlalu lama. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, menghilang di atas lembah pemakaman naga tak lama. Su Zimo berdiri di tepi lembah pemakaman naga untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi. Tidak lama setelah dia pergi, kekosongan tidak jauh dari lembah pemakaman naga terdistorsi dan sesosok muncul. Hantu berambut merah itu benar, memang ada seseorang di sana.
Namun, orang itu bahkan berhasil menghindari deteksinya. Orang itu mengenakan jubah putih lebar dan rambut hitamnya menutupi sebagian besar wajahnya, hanya memperlihatkan satu matanya. Dia melihat lembah pemakaman naga dengan ekspresi yang bertentangan. Setelah berdiri untuk waktu yang lama, sosok itu membungkuk dalam-dalam ke arah lembah pemakaman naga dan berbalik untuk pergi juga. Bab 1288, 6 Ras Primordial. Wilayah Barat Daratan Tianhuang. Di mana-mana yang bisa dilihat, gurun itu luas dan tidak berpenghuni. Kadang-kadang, akan ada bukit pasir tanpa tanda-tanda kehidupan. Di dunia kultivasi, ada banyak sekte. Sebagian besar dari mereka berada di benua tengah, wilayah timur, wilayah utara dan wilayah selatan. Namun, sangat sedikit pembudidaya yang mendirikan sekte mereka di wilayah barat. Di kedalaman wilayah barat, di gurun di ujung barat, ratusan sosok berdiri dengan aura yang kuat. Di antara mereka, bahkan ada puluhan sosok yang auranya menyatu dengan seluruh dunia. Meskipun aura mereka bervariasi secara individual, mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan. Lusinan sosok itu semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Yang lainnya juga adalah dewa dao karakteristik Dharma. Hal yang paling menakutkan adalah sebagian besar dari ratusan sosok itu adalah makhluk hidup asing. Beberapa dari mereka jelek dan memiliki wajah hijau dan taring terbuka. Hidung mereka menghadap ke langit dan jari tangan dan kaki mereka memiliki kuku tajam yang melengkung dan bersinar dingin. Makhluk hidup itu tinggi dan berkulit hitam. Mereka memiliki sayap daging hitam pekat raksasa di punggung mereka yang lebarnya puluhan kaki saat terbuka. Tak satu pun dari makhluk hidup itu adalah manusia, mereka lebih seperti hantu jahat dari neraka. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, ras raksasa. Ini adalah ras yang bahkan lebih menakutkan daripada hantu jahat neraka. Meskipun beberapa dari mereka berwujud manusia, mereka mengenakan jubah hijau dan memiliki mata hijau yang mengerikan. Mereka memancarkan aura jahat yang terlihat sangat menakutkan. Salah satu dari 9 ras primordial, ras penyihir. Beberapa dari mereka bukan manusia atau iblis dan tampak seperti tanaman yang berakar di kedalaman gurun, melambaikan lusinan tanaman merambat merah. Setiap pohon anggur memiliki labu berwarna darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di bagian atas tanaman merambat adalah wajah manusia. Itu tidak memiliki mata dan hidung, hanya mulut raksasa dengan taring tajam yang terjalin satu sama lain dan bersinar dengan kilatan dingin. Setiap makhluk hidup yang dimakan akan dicincang seketika. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, ras anggur darah. Ada orang lain yang menyerupai burung gagak. Namun, mereka sangat besar dengan bulu emas yang terbakar dengan api berwarna sama dan 3 kaki di bawahnya. Kekosongan di sekitar mereka terdistorsi karena panas. Salah satu dari 9 ras primordial, ras gagak emas. Ada juga beberapa pembudidaya dengan rambut emas dan mata biru. Para pria tampan dan tinggi sementara para wanita anggun dan menawan, jelas bahwa mereka berasal dari ras dewa. Beberapa tokoh lain mirip dengan manusia. Namun, ada bekas luka darah di dahi mereka yang menyerupai mata. Salah satu dari 9 ras primordial, ras mata surgawi. Di antara ratusan sosok, 6 dari 9 ras primordial tiba. Penyihir, raksasa, dewa, gagak emas, anggur darah dan ras mata surgawi. Sejak perang kuno, 9 ras primordial tinggal di sudut dan jarang menginjakan kaki di daratan Tianhuang, mereka tidak pernah membuat langkah sebesar itu. Sekarang, 6 dari mereka semua telah muncul dan yang terlemah adalah karakteristik Dharma dengan puluhan sosok perkasa tubuh bersama di antara mereka. 6 ras telah mengaktifkan formasi sebesar itu hanya untuk makhluk hidup yang mengerikan tergeletak di tanah tidak jauh. Makhluk hidup itu tingginya 100 kaki dan hitam pekat dengan sisik di sekujur tubuhnya. Namun, ekornya berwarna ungu dan tulang ekornya tajam, seolah-olah bisa menembus segalanya. Jika Suzimo ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa ini adalah roh malam dalam wujud aslinya. Pada saat itu, aura Night Spirit lemah dan dia dipenuhi dengan luka di sekujur tubuhnya. Dia sudah tidak sadarkan diri dan api ungu di bawah kakinya sudah padam. Saat ini, roh malam hanya berada di alam karakteristik Dharma dan dapat membunuh sosok perkasa tubuh bersama bahkan tanpa berubah menjadi bentuk aslinya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia bahkan bisa membunuh orang-orang dari 9 ras primordial dalam bentuk aslinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat Night Spirit, dia tidak bisa bertahan melawan pengepungan begitu banyak ras ganas. Selama bertahun-tahun, dia bertarung dan melarikan diri sambil bersembunyi di mana-mana. Pada akhirnya, dia ditekan di sini oleh para ahli dari 6 ras.
Ini semua berkat kolaborasi Anda sehingga kami dapat menangkap binatang itu kali ini. Wu Xie melihat sekeliling dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Binatang buas ini benar-benar bisa melarikan diri. Raksasa tubuh bersama bernama Feng Tian mengutuk dengan ekspresi penuh kebencian, sudah lebih dari 90 tahun sejak kami mulai menyerangnya. Seperti yang diharapkan dari balapan tabu. Selama bertahun-tahun, lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama dari 6 ras kita telah mati karena binatang ini. Petik 2. Ras dewa dihajar dengan dingin dengan niat membunuh di matanya. Kali ini, 6 ras mengirim ahli untuk membunuh Night Spirit dan mereka hanya berhasil hari ini, mereka juga telah membayar harga yang sangat tinggi selama ini. Lebih dari 10 sosok perkasa tubuh bersama dari 6 ras telah mati di tangan roh malam. Bahkan ada lebih dari 100 dewa dao karakteristik Dharma. Pangeran ketiga, Anda datang jauh-jauh dari Penglai Laut Timur untuk membantu kami membunuh iblis ini. Kamu benar-benar jauh lebih kuat daripada ras naga, barbar, dan kun. 1. Wu Xie memandang gagak emas berkaki 3 tidak jauh dan mengangguk. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Pangeran ketiga gagak emas berubah menjadi bentuk manusianya dan merupakan seorang pemuda tampan. Fakta bahwa binatang buas ini masih hidup adalah ancaman besar bagi 9 ras primordial. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Sayang sekali, Wu Xie mencibir, ras naga, barbar, dan kun tidak berpikir seperti itu. Mereka memilih untuk diam saja. Ras naga terlihat kuat di permukaan tetapi mereka lemah di dalam. Ras barbar hanyalah sekelompok orang bodoh dengan anggota tubuh yang kuat dan pikiran yang sederhana. Adapun ras kun, fufu, mereka pasti takut konyol setelah banyak dari mereka terbunuh oleh binatang buas ini dalam perang primordial. Petik 2. Perlombaan mata surgawi dikatakan dengan dingin. Di antara kelompok makhluk hidup, ada manusia dengan jubah tao lebar, mahkota konfusianisme di kepalanya dan kipas lipat di tangannya. Ada senyum samar dan misterius di wajah orang itu sepanjang waktu. Bahkan ketika dia berdiri bersama dengan para ahli dari 9 ras primordial, auranya tidak kalah. Dia adalah rahasia surgawi dari Istana Enigma. Setelah berbasa-basi dengan pangeran ketiga gagak emas dan yang lainnya, Wu Xie berbalik dan mengangguk pada rahasia surgawi. Tentu saja, itu semua berkat ramalan rahasia surgawi bahwa kita dapat menahan binatang ini di sini. 9 ras primordial memiliki rasa superioritas bawaan terhadap manusia. Bagaimanapun, manusia dilahirkan lemah dan pernah menjadi ras dengan level terendah yang telah mereka perbudak sepanjang sejarah. Selanjutnya, perang kuno pecah antara kedua belah pihak. Meskipun 6 ras mengandalkan ramalan rahasia surgawi untuk memburu Night Spirit selama bertahun-tahun, kebanyakan dari mereka tidak menganggap serius rahasia surgawi. Bahkan saat Wu Xie mengucapkan terima kasih kepada rahasia surgawi, ras lain memiliki ekspresi dingin dan tidak bereaksi. Tidak banyak. Rahasia surgawi berkata dengan acuh tak acuh, binatang buas ini tajam dan waspada. Saya mengambil taruhan pada akhirnya juga, menebak bahwa ada kemungkinan besar itu akan melarikan diri ke arah itu. Rahasia surgawi menunjuk ke barat. Itu adalah Extreme West. Dari jauh, orang bisa melihat barisan pegunungan yang menjulang ke awan. Jika seseorang memfokuskan pandangan mereka, mereka akan samar-samar melihat bahwa pegunungan dipenuhi dengan mayat yang tak ada habisnya. Beberapa mayat tidak busuk dan mempertahankan bentuk aslinya. Tubuh mereka panjang dan panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Berbaring di pegunungan, mereka tampak seperti naga yang sedang berjongkok. Tepatnya, itu adalah kerangka naga. Kerangka naga yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki. Naga karakteristik Dharma hanya setinggi puluhan kaki. Bagaimana dengan kerangka naga yang panjangnya 10.000 kaki? 1. Ras ikan raksasa yang menyerupai paus. Bab 1289, Skema. Beberapa mayat berbentuk burung dengan sayap yang panjangnya lebih dari 1.000 kaki. Ada 3 kaki di bawah mereka yang berwarna emas. Wajah pangeran ketiga gagak emas menjadi lebih pucat ketika dia melihat mayat-mayat itu. Di pegunungan tak berujung, ada segala macam mayat. Terlepas dari 9 ras primordial, ada makhluk hidup tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya. Aura jahat yang deras terpancar dari sisi itu dan seseorang akan gelisah dengan sekali pandang. Para ahli dari 6 ras itu sombong. Namun, aura mereka melemah ketika mereka melihat ke arah itu saat mereka mengalihkan pandangan mereka dengan ekspresi ketakutan. Ada 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang yang tidak berani diinjak manusia. Namun, pegunungan tak berujung di kejauhan adalah tanah terlarang dari 9 ras primordial. Barat ekstrim, reruntuhan Kunlun.
Ras dewa bernama Hanling berkomentar dengan rasa takut yang tersisa, beruntung kita menghentikan binatang itu terlebih dahulu. Jika dia melarikan diri ke sana, kita mungkin tidak akan bisa menangkapnya. Ekspresi Wu Xie sangat buruk dan dia mendesak, ayo pergi. Lebih baik bagi kita untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Petik 2. Meskipun masih ada jalan panjang sebelum mereka tiba di reruntuhan Kunlun, 6 balapan sudah merasa tidak nyaman. Bagaimana kita harus menghadapi binatang buas ini? Haruskah kita membunuhnya secara langsung? Petik 2. Raksasa, Feng Tian, mengungkapkan taringnya yang haus darah dan berkata dengan membunuh. Ras mata surgawi mengangguk. Saya pikir itu baik-baik saja. Membunuhnya akan menghilangkan semua masalah di masa depan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak terduga. Petik 2. Tidak, kami tidak bisa. Anggur darah di tanah berubah menjadi manusia dan menggelengkan kepalanya dengan tegas. Darah binatang ini mengandung kekuatan yang sangat besar. Jika kita membunuhnya, darahnya akan menjadi basi dan kekuatan di dalamnya akan melemah terlalu banyak. Betul sekali. Dewa Hanling mengangguk. Binatang buas ini dipenuhi dengan harta dari ujung kepala sampai ujung kaki. Agak terburu-buru membunuhnya begitu saja. Tidak mungkin dia bisa membebaskan diri setelah aku menjebaknya dengan kunci Dewa Surgawi Ras Dewa. Pada saat itu, kita akan menangkapnya kembali hidup-hidup dan mendiskusikan bagaimana kita harus menghadapinya. Tentu, mata Wu Xie berkedip saat dia mengangguk setuju. Setiap benda di tubuh Night Spirit, baik itu sisik, taring, cakar, atau darah, adalah harta paling berharga di alam semesta. Keenam ras memiliki agenda mereka sendiri dan secara alami tidak akan membiarkan satu ras memiliki semuanya. Dewa Hanling menamparkan tas penyimpanannya dan menarik rantai emas berkilauan. Ada 5 lingkaran besi berlian di rantai dan paku tajam tertanam di lingkaran bagian dalam lingkaran. Ada kait terbalik yang terjalin sangat tajam. Murid Wu Xie dan yang lainnya sedikit mengerut ketika mereka melihat kunci Dewa Surgawi. Kunci Dewa Surgawi adalah senjata paling terkenal dari ras dewa dan bahkan 9 ras primordial tidak akan bisa membebaskan diri darinya. Paku pada lingkaran besi kunci Dewa Surgawi bisa menembus daging dengan mudah dan tertanam dalam-dalam. Selanjutnya, paku itu berlubang dan bisa menyedot darah terus-menerus, menyebabkan makhluk hidup yang terperangkap oleh kunci Dewa Surgawi tidak pernah memulihkan ki darah mereka. Saat ki darah seseorang pulih, itu akan tersedot oleh paku di lingkaran besi. Dewa Hanling melemparkan kunci Dewa Surgawi di tangannya ke arah roh malam. Guyuran. Kunci Dewa Surgawi turun dan melingkari roh malam secara instan. Kekuatan dewa yang sangat besar menambah dan membatasi tubuh Night Spirit saat bentuk aslinya menghilang dan mengambil bentuk manusia. Jepret, jepret. 5 lingkaran besi mengunci lengan, kaki, dan leher Night Spirit secara instan, menusuk jauh ke dalam dagingnya. Night Spirit mendengus dan mengerutkan kening dengan ekspresi sedih. Hahaha. Raksasa Feng Tian bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Binatang kecil, mari kita lihat bagaimana kamu bisa mempertahankan keangkuhanmu. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri sekarang. Petik 2. Saat itu, ekspresi rahasia surgawi berubah ketika dia melihat roh malam dalam bentuk manusia dan dia bergumam pelan, ini dia. Mengapa? Anda pernah melihatnya sebelumnya. Melihat perubahan ekspresi rahasia surgawi, Wu Xie berbalik dan bertanya. Rahasia surgawi mengangguk. Namanya Night Spirit dan dia telah muncul berkali-kali di dunia kultivasi dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Namun, dia tidak pernah mengungkapkan wujud aslinya. Dia bahkan memiliki teman dada dan dunia kultivasi pernah berpikir bahwa dia adalah binatang roh yang terakhir. Petik 2. Itu tidak mungkin. Ras mata surgawi menggelengkan kepalanya. Siapa yang bisa menaklukkan ras tabu? Rahasia surgawi memandang semua orang dari ras raksasa dan dewa dan tersenyum misterius. Kembali di medan perang kuno menengah, dia bahkan bergabung dengan pria itu dan mengubur kedua rasmu di Myriad Phenomenon City. Ekspresi raksasa Feng Tian berubah saat dia menggonggong dengan dingin, itu pria itu. Siapa namanya lagi? Dao Lord Desolate Martial. Rahasia surgawi berkata perlahan, saat ini, dia menciptakan Martial Dao dan membiarkan manusia tanpa akar roh untuk berkultivasi juga. Kekuatan tempurnya menakutkan dan dia membunuh banyak murid tituler Sekte Super dan memadatkan 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Dia sangat terkenal. 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi. Semua orang dari 6 ras mengerutkan kening. Fakta bahwa Suzimo telah menyihir 3 karakteristik Dharma Langit dan Bumi menyebabkan kegemparan besar di dunia kultivasi. Namun, 6 balapan hanya terkejut. Misalnya, Wu Xie,
Dewa Hanling dan raksasa Feng Tian semuanya adalah tokoh perkasa tubuh bersama. Mereka bahkan tidak peduli jika Su Zimo bisa menyulap 10 karakteristik Dharma langit dan bumi, apalagi 3. Seberapa kuat sosok perkasa tubuh bersama dari 6 ras. Bahkan leluhur setengah bela diri dari ras manusia tidak akan berani memprovokasi mereka. Di mana dia sekarang? Raksasa Feng Tian bertanya dengan nada membunuh, aku akan bergerak untuk membunuh anak itu sekarang juga. Rahasia surgawi menggelengkan kepalanya. Desolate Martial memiliki Patriark Mahayana yang mendukungnya. Anda mungkin tidak dapat menyakitinya jika Anda pergi sekarang. Selanjutnya, teknik gerakan orang ini sangat cepat. Akan sulit untuk membunuhnya jika dia melarikan diri dengan sekuat tenaga. Huff, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lebih cepat dari kita, raksasas. Raksasa Feng Tian mendengus dingin. Meskipun itu yang dia klaim, dia tidak bertahan. Sementara dia tidak takut melawan leluhur setengah bela diri, dia masih waspada terhadap leluhur Mahayana. Di alam Mahayana, seseorang akan memahami kekuatan suci, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh tubuh bersama. Rahasia surgawi melanjutkan, selanjutnya, jika Desolate Martial khawatir dan bersembunyi, saya tidak akan bisa mengetahui lokasinya. Kamu tidak bisa menebaknya. Xie mengerutkan kening. Bahkan untuk ras tabu, rahasia surgawi dapat menentukan area yang kasar. Namun, dia tidak bisa menebak satupun manusia lemah. Rahasia surgawi memiliki ekspresi tenang. Seorang ahli pernah mengubah nasib Desolate Martial. Dia diselimuti oleh lapisan kabut dan aku tidak bisa menebaknya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raksasa Feng Tian berkata dengan dingin, bela diri Desolate adalah seseorang yang harus aku bunuh. Betul sekali. Anak itu pernah membunuh anggota klanku. Aku juga tidak akan melepaskannya. Dewa Hanling berkata perlahan juga. Pangeran ketiga gagak emas tersenyum sinis. Kalian telah berhasil membuatku penasaran. Saya tertarik untuk bertemu dengan bela diri Desolate ini. Rekan rahasia surgawi Taois, apakah Anda punya rencana besar? Xie bertanya. Itu tidak bisa dianggap sebagai rencana besar, hanya skema terbuka. Rahasia surgawi menunjuk roh malam tidak jauh dan tersenyum. Pertarungan sekali dalam 1000 tahun untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai. Pada saat itu, Desolate Martial pasti akan muncul meskipun mengetahui bahwa ada bahaya jika kita menggunakan binatang ini sebagai umpan. Mengingat karakter Desolate Martial, dia pasti akan mencoba dan menyelamatkan binatang itu. Pada saat itu, sekte dan faksi yang tak terhitung jumlahnya secara alami akan menyerang untuk membunuhnya. Semuanya, yang harus kita lakukan hanyalah menunggu di pinggir lapangan dan menikmati pertunjukannya. Pangeran ketiga gagak emas bertepuk tangan dan tertawa. Menarik, menarik. Bab 1290, Balapan Tabu. Tidak akan ada yang salah, kan? Ras mata surgawi mengerutkan kening dengan ekspresi dingin. Sama sekali tidak mungkin. Dewa Hanling melambaikannya dan menyatakan dengan bangga, kunci dewa surgawi ini diberikan kepadaku oleh seorang penatua ras dewa. Bahkan harta Dharma tidak dapat merusaknya. Senjata yang digunakan oleh leluhur Mahayana diresapi dengan kekuatan-kekuatan surgawi dan bisa disebut harta Dharma. Rahasia surgawi mengangguk juga. Semuanya, jangan khawatir. 9 ras primordial bukan satu-satunya yang peduli dengan kelahiran tabu ini. Ras manusia kita juga tidak akan melepaskannya. Petik 2. Tabu adalah musuh dari 10.000 ras. Pada saat itu, siapapun yang berani melindungi mereka harus mati bersama mereka. Meskipun rahasia surgawi mengatakan itu sambil tersenyum, ada niat membunuh yang dingin. Puncak etiril. Sejak Biksu Yuan Bei meninggal dalam meditasi, Su Zimo telah kembali ke tempat ini. Namun, dia merasa tidak nyaman baru-baru ini, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Itu adalah insting dan jelas bukan kebetulan. Namun, dia tidak tahu apa itu. Hari ini, Su Zimo sedang bermeditasi di gua tempat tinggalnya ketika jantungnya berdetak kencang. Melambaikan lengan bajunya, pintu ke tempat tinggal guanya terbuka perlahan dan derek roh pembawa pesan terbang masuk. Su Zimo menerimanya. Xiaoning. Bangau roh mengeluarkan aura yang familiar, itu adalah Xiaoning. Saudaraku, aku merindukanmu. Bagaimana kabarmu baru-baru ini? Pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma akan segera dimulai. Apakah Anda akan bergabung? Nanti kita bisa bertemu. Pada saat itu, Su Zimo tersenyum dan melanjutkan membaca. Apakah kamu melihat Night Spirit selama ini? 90 tahun yang lalu, dia tiba-tiba pergi dari sisiku dan menghilang. Dia belum kembali sejak itu. Petik 2. Pada hari dia pergi,
dia memiliki ekspresi aneh seolah-olah ada sesuatu yang salah. Jika dia bersamamu, tolong balas dan beri tahu aku. Pada saat itu, Su Zimo berpikir keras. Roh malam telah pergi. Dalam keadaan normal, mengingat kekuatan tempur Night Spirit, tidak ada artinya baginya untuk hilang selama 100 tahun, mungkin tidak ada seorang pun di daratan Tianhuang yang bisa melukainya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa melarikan diri. Apa yang bisa terjadi pada roh malam? Mungkinkah latar belakang Night Spirit telah terungkap? Segera, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Night Spirit sangat berhati-hati dan bahkan di depan Su Zimo, dia hanya mengungkapkan wujud aslinya sekali, bagaimana dia bisa terungkap. Saat itu, bangau roh lain terbang dari luar gua tempat tinggal. Su Zimo menerimanya dan melihatnya. Bangau roh ini berasal dari Lin Xuanji. Jangan berjuang untuk peringkat karakteristik Dharma. Jangan pergi. Tidak banyak informasi tentang bangau roh dan hanya ada beberapa kata, itu adalah peringatan yang jelas. Selain itu, sepertinya ditulis dengan tergesa-gesa. Bisakah Sekte Super menyimpulkan bahwa tuanku telah meninggal dan siap untuk bergabung untuk membunuhku di peringkat karakteristik Dharma? Su Zimo dengan cepat memikirkan kemungkinan itu. Selama ini, alasan mengapa Istana Kaca, Istana Guntur Zephyr dan Sekte Pedang menahannya adalah karena mereka waspada terhadap Biksu Yuan Bei. Sekarang setelah Biksu Yuan Bei meninggal, masuk akal jika sekte-sekte super itu tergoda. Su Zimo mencibir dalam hati. Karena itu masalahnya, dia tidak akan ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Bahaya peringkat karakteristik Dharma kali ini benar-benar tak terbayangkan jika itu bisa mendorong Lin Xuanji untuk mengirimkan pengingat seperti itu. Saat dia sedang merenung, sesosok turun dari luar pintu, itu adalah Nian Qi. Tuan muda, ada berita tentang peringkat karakteristik Dharma. Dia datang ke sisi Su Zimo. Dikatakan bahwa pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma kali ini masih di benua tengah. Namun, saya mendengar bahwa itu berbeda dari masa lalu. Petik 2. Terlepas dari beberapa hadiah yang ditentukan, 72 pembudidaya di peringkat karakteristik Dharma juga memiliki kesempatan untuk minum darah tabu. Darah tabu. Su Zimo bertanya dengan santai tanpa berpikir terlalu banyak. Nian Qi menggelengkan kepalanya. Saya juga tidak tahu. Saya pikir Istana Enigma bergabung dengan beberapa sekte super dan menangkap makhluk hidup tabu yang sangat menakutkan dari era primordial. Petik 2. Dikatakan bahwa setiap tetes darah dari tabu ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ekspresi Su Zimo berubah. Pada saat yang sama, di lembah tulang naga. Tubuh sejati naga yang berada di pengasingan dibangunkan oleh serangkaian ketukan tergesa-gesa. Su Zimo sudah menjadi tuan muda ras naga dan memerintah atas 5 garis keturunan. Kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak, ras naga pasti tidak akan mengganggunya. Tanpa ragu, dia bangkit dan meninggalkan sarang naga. Tuan muda, para tetua mengundang Anda untuk pertemuan di aula besar. Naga iluminasi membungkuk dengan hormat. Su Zimo mengangguk dan melompat menuju aula besar di wilayah tengah. Dalam beberapa tahun terakhir dari kultivasi pengasingan, tubuh sejati naganya berkultivasi dengan kecepatan yang sangat cepat dengan bantuan 3 kekuatan surgawi bawaan dan sudah berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Tentu saja, menerobos dari alam karakteristik Dharma yang disempurnakan ke alam tubuh bersama tidak hanya membutuhkan kesempatan, tetapi juga periode konsolidasi yang panjang. Su Zimo tiba di aula pertemuan dan melihat ke atas. Ada lebih dari 10 tetua yang duduk di aula. Tidak hanya para tetua agung dari garis keturunan naga penerangan yang hadir, para tetua agung dari 4 garis keturunan lainnya juga hadir. Ada apa dengan kerumunan itu? Su Zimo meratap dalam hati, apa yang terjadi dengan begitu banyak penatua yang khawatir? Long Mo, duduklah. Penatua agung naga penerangan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Su Zimo duduk untuk rapat. Sebagai tuan muda ras naga, statusnya setara dengan para tetua yang hadir dan bahkan di atas beberapa tetua naga biasa. Alasan kami memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk memberi tahumu tentang sesuatu. The Illumination Dragon Grand Elder berkata, sebuah tabu di era primordial memiliki garis keturunan yang masih hidup. Selanjutnya, itu ditangkap hidup-hidup oleh 6 dari 9 ras primordial. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah Night Spirit. Namun, dia mempertahankan ketenangannya dan mengambil napas dalam-dalam. Grand Elder, tolong jelaskan apa itu tabu. Grand Elder Illumination Dragon mengenang dan berkata perlahan, di era primordial, 10.000 ras memerintah dan hierarkinya ketat. Itu bahkan lebih kejam dari sekarang.
9 ras primordial kami memerintah atas daratan Tianhuang di era primordial. Namun, ada jenis makhluk hidup lain di atas kita, ras tabu. Cukup benar, garis keturunan Night Spirit memang lebih kuat dan lebih menakutkan daripada primordial Nine Ratches. Tidak heran mengapa roh malam berani memakan telur naga saat dia memasuki lembah tulang naga dan tidak ragu sama sekali. Grand Elder Illumination Dragon melanjutkan, ras tabu sangat istimewa dan kemungkinan mereka dilahirkan sangat rendah. Garis keturunan mereka jarang dan hanya ada 1 atau 2 di setiap generasi. Petik 2. Di antara tabu yang saat ini kita ketahui adalah Naga Phoenix. Naga Phoenix tidak hanya memiliki garis keturunan ras naga, tetapi juga memiliki garis keturunan Divine Phoenix. Sangat kuat dengan kekuatan tempur yang luar biasa, itu adalah tabu sejati di era primordial. Pada saat itu, Grand Elder Illumination Dragon menatap Su Zimo dalam-dalam. Dia melanjutkan setelah jeda singkat, Kun Peng juga tabu. Dari 9 ras primordial, salah satunya adalah ras Kun. Ras Kun Peng jauh lebih kuat dari ras Kun. Itu bisa berubah menjadi ikan dan melahap lautan sejauh ribuan kilometer serta berubah menjadi burung yang memiliki kekuatan yin dan yang ekstrim saat terbang melintasi dunia. Ini adalah pertama kalinya Su Zimo mendengar beberapa hal ini. Dia tidak menyela dan terus mendengarkan. Meskipun Night Spirit berasal dari ras tabu, dia jelas bukan Dragon Phoenix atau Kun Peng. Grand Elder Illumination Dragon berkata perlahan, ada garis keturunan lain dari ras tabu yang dikenal sebagai Hou. Bab 1291, Keputusan. Grand Elder Illumination Dragon berkata, Hou, dewa pembantaian di era primordial, berdiri di puncak semua makhluk hidup dan 9 ras primordial adalah makanannya. Tidak heran mengapa dia disebut tabu oleh 9 ras primordial. Su Zimo mengeluh dalam hati, tidak salah. Roh malam seharusnya menjadi Hou. Itu masuk akal mengapa roh malam tidak suka memakan binatang buas apapun yang ditangkap oleh monyet dan yang lainnya ketika dia baru saja menetas. Sebaliknya, dia menunjukkan minat yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika dia datang ke lembah tulang naga dan melihat telur naga. Grand Elder Illumination Dragon melanjutkan, tentu saja, karena ketiga tabu itu langka, tidak ada koloni dari mereka dan mereka secara alami tidak memiliki kekuatan dan energi untuk menguasai daratan Tianhuang. Su Zimo mengangguk. Di era primordial, 9 ras primordial masih yang memerintah daratan Tianhuang. Namun, ada 3 makhluk hidup tabu besar di atas 9 ras primordial yang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka. Ada apa dengan pertempuran di era primordial itu? Tanya Su Zimo. Grand Elder Illumination Dragon memiliki ekspresi yang bertentangan. Era primordial adalah era paling mulia dari daratan Tianhuang dan 3 tabu utama ada. Namun, Naga Phoenix memiliki hubungan darah dengan ras naga dan secara alami lebih dekat dengan ras naga. Kun Peng juga lebih dekat dengan ras Kun. Hou adalah satu-satunya yang selalu sendirian dan menyendiri, jauh dari ras manapun. Hou itu biadab dan membunuh 9 ras primordial tanpa syarat apapun. Akhirnya, Hou menimbulkan murka Naga Phoenix dan Kun Peng yang kemudian membawa 9 ras primordial untuk melawannya. Pertempuran itu sangat tragis dan mayat berserakan di mana-mana seperti gunung. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari 9 ras primordial terbunuh dan hampir semua 10.000 ras terlibat, tidak banyak dari mereka yang selamat. Petik 2. Su Zimo terdiam. Memang ada alasan mengapa Hou disebut tabu. Eksistensi seperti itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan 10.000 ras, siapa yang tidak takut. Bahkan dengan Naga Phoenix dan Kun Peng, 9 ras primordial menderita kerugian besar, jelas betapa tragisnya pertempuran itu. Tidak ada yang benar atau salah tentang pertempuran itu. Grand Elder Illumination Dragon juga meratap, kemudian, karena pertempuran itu, 2 tabu, Naga Phoenix dan Kun Peng, juga terluka parah. Mereka tidak berhasil melampaui kesengsaraan untuk menjadi abadi dan mati setelah menghabiskan rentang hidup mereka. Petik 2. Naga Phoenix dipenuhi dengan penyesalan sebelum mati. Grand Elder Naga Biru mengangguk. Itulah tepatnya alasan mengapa kami ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum memutuskan untuk tidak bergabung dalam perburuan ketika kami mendengar bahwa garis keturunan Hou telah muncul. Namun, bahkan tanpa partisipasi kita dalam pengepungan, Hou tidak berhasil melarikan diri dan ditangkap oleh 6 ras yang pergi. Merenung sejenak, Su Zimo berkata dengan sikap santai, jika kita bisa menyelamatkan Hou kali ini, dia tidak akan bermusuhan dengan ras naga setelah dia dewasa. Mustahil. Grand Elder Naga Biru berkata dengan tegas. Para tetua naga lainnya menggelengkan kepala mereka juga. Grand Elder Illumination Dragon berkata,
9 ras primordial dan 10.000 ras memiliki ketakutan bawaan terhadap makhluk hidup yang tabu. Jika identitas dan garis keturunan mereka terungkap sebelum mereka tumbuh, hanya ada satu hasil bagi mereka, kematian. 9 ras primordial, 10.000 ras daratan Tianhuang dan pembudidaya manusia tidak akan pernah membiarkan satu tabu tumbuh lagi. Fakta bahwa ras naga tidak menyerang telah menimbulkan kemarahan ras lain. Jika kita berani mencoba dan menyelamatkan tabu ini sekarang, ras lain pasti akan marah dan menyerang kita. Ini akan menjadi malapetaka yang mungkin mengarah pada pemusnahan. Siapapun yang menyimpan motif tentang tabu ini pada saat seperti ini harus mati. Su Zimo terdiam. Sebenarnya, apa yang dia katakan sebelumnya adalah untuk menguji reaksi ras naga. Awalnya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menyelamatkan Night Spirit dengan bantuan ras naga. Melihat reaksi para tetua ras naga sekarang, itu tidak mungkin. Tidak hanya itu, jika dia mengungkapkan niat untuk menyelamatkan roh malam, semua tetua ras naga pasti akan menghalanginya dan bahkan menahannya di lembah tulang naga. Memikirkan itu, Su Zimo terdiam. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain atau apa yang tabu Night Spirit, dia harus pergi ke benua tengah dan melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkan Night Spirit. Pada saat yang sama, tubuh sejati naganya merasakan berita dari tubuh sejati teratai hijau miliknya. Kedua tubuh sejati itu telepati dan membuat keputusan hampir seketika. The Martial Dao True Body baru saja memasuki ranah Martial Spirit dan setara dengan Nas Chen Soul. Tidak perlu mengkhawatirkannya karena kekuatannya tidak mencukupi. Kali ini, tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau miliknya harus bergerak bersama. Perjalanan ke benua tengah ini pasti akan dipenuhi dengan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Su Zimo, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia kemungkinan besar akan mati. Beberapa sekte super memiliki dendam dengannya untuk memulai. Jika dia berani menyelamatkan Night Spirit meskipun ada kecaman universal, itu akan sama dengan mendorong dirinya ke jalan buntu dan menjadikan seluruh dunia sebagai musuhnya. Meski begitu, Su Zimo tidak ragu sama sekali. Baginya, Night Spirit bukanlah tabu primordial, itu adalah saudara laki-laki dan keluarganya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun. Dia pasti tidak akan duduk diam di pinggir lapangan. Dia tidak akan ragu bahkan jika seluruh dunia adalah musuhnya. Grand Elder Illumination Dragon berkata, kami memanggilmu ke sini hari ini bukan karena tabu ini, tetapi karena kami ingin mengingatkanmu akan sesuatu. Apa? Tanya Su Zimo. Grand Elder dari 5 garis keturunan bertukar pandang sebelum Grand Elder Illumination Dragon menoleh ke Su Zimo dan berkata perlahan, kami punya firasat bahwa ada kemungkinan besar Anda akan tumbuh menjadi tabu lain, Naga Phoenix. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Namun, dia dengan cepat menyadari. Dia memiliki garis keturunan naga dan Divine Phoenix Bone di dalam tubuhnya. Jika kedua garis keturunan itu menyatu, ada kemungkinan dia bisa menjadi tabu baru, Naga Phoenix. Dulu ketika kamu menjalani pembaptisan naga leluhur dan membangkitkan kekuatan suci bawaanmu, banyak fenomena muncul. Satu-satunya orang yang bisa mengintimidasi naga leluhur dan mengalahkan garis keturunan naga dewa 5 cakar mungkin adalah Naga Phoenix. Grand Elder Illumination Dragon menghela nafas segera. Tentu saja, ini mungkin membutuhkan kesempatan. Saya juga tidak tahu. Lagi pula, kamu bahkan tidak bisa menyulap tubuh naga yang lengkap sekarang. Grand Elder Naga Biru berkata, jika kamu bisa menjadi Naga Phoenix di masa depan, kamu harus berhati-hati untuk tidak mengekspos garis keturunan dan identitasmu sebelum kamu maju ke alam leluhur. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan hasil yang sama dengan Hou ini. Pada saat itu, bahkan ras naga tidak akan bisa melindungimu. Su Zimo mengangguk. Berubah menjadi Naga Phoenix terlalu jauh baginya saat ini. Dia mungkin tidak bisa menunggu sampai saat itu juga. Dalam kompetisi peringkat karakteristik Dharma ini, tubuh sejati naga dan tubuh sejati teratai hijau tidak menghadapi paragon karakteristik Dharma, tetapi semua sekte, faksi, dan 6 ras primordial. Itu juga mungkin bagi dua tubuh yang sebenarnya untuk mati di tempat. Kali ini, jelas bahwa pihak lain telah memasang jebakan. Mereka tidak hanya ingin membunuh Night Spirit, mereka juga ingin membunuhnya, siapa yang tahu jebakan macam apa yang mereka buat. Satu-satunya variabel tak dikenal yang menguntungkan Su Zimo mungkin adalah tubuh sejati naga miliknya. Tiba-tiba, Su Zimo berkata, saya bermaksud untuk mengalami peringkat karakteristik Dharma kali ini secara pribadi. Untuk apa? Grand Elder Illumination Dragon mengerutkan kening dan langsung terkejut. Su Zimo berkata, aku belum pernah melihat seperti apa ketiga tabu besar itu. Ini adalah kesempatan langka. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Petik 2. Tetua,
Jangan khawatir, saya akan menyembunyikan identitas saya dan menonton pertunjukan dari samping. Tidak akan ada bahaya.